Kayak ada yang bilang gini ya udah kalau dia nggak mau gerak, nggak mau take action dan menjadi konsisten, kasih aja nightmares, sesuatu yang menakutkan. Kalau lo nggak ngerjain saat ini, mampus lo. 5 bulan lagi, setahun lagi, karir lo hancur misalnya. Apakah itu satu stimulus yang bagus untuk merangsang hormon dan membuat orang untuk keluar dari zona nyamannya dan melakukan sebuah tindakan dan menjalankannya secara konsisten? Oke, contohnya gelas ini Mas. Ya, ini gelas ini ada airnya separuh kan? Di sini di airnya. Iya. Menurut Mas Erwin ini separuh kosong atau separuh penuh? Separuh kosong. Separuh kosong. Iya. Saya bilang separuh penuh. Separuh penuh itu positive thinking, separuh kosong negative thinking. Tergantung, tidak selalu buruk. Iya. Berarti Mas Erwin mengambil manajemen resiko. Kosong nih, gua harus penuhin. Iya. Bagi saya separuh penuh, it's enough for me. So, gini Mas. Orang ketika Mas Erwin kasih drill, you harus gini, kalau enggak 5 bulan lagi gak bisa makan misalnya. Tergantung apa yang sudah ada di kepalanya Mas. Bener. Dan pengalaman hidupnya seperti apa. Betul. Itu bagi Mas Erwin dikatakan begitu, saya akan berjuang. Iya. Ya separuh penuh. Bagi dia mungkin separuh kosong Mas. Iya. Aduh. Udahlah, apa gunanya? Iya. Udah 5 bulan lagi, deket lagi, udahlah. Kan gitu Mas. Karena dia mengalami sebelumnya maybe. Di dalam hidupnya dia mengalami banyak kepahitan sehingga direfleksikan. Ingat tadi kasus memori tadi. Iya. Butuh waktu loh dia. Iya. Kalau kita ngisinya negatif terus di kepala, Betul. itu yang disimpan ya itu. Pesimistik. Kalau yang kita simpan positif, ya disimpan itu. Tapi lagi-lagi balik lagi, tarik lagi homeostasis. Tubuh kita nggak pernah suka segala sesuatu berlebihan. Semua serba sepenuh positif jelek juga, serba kosong jelek juga. Iya. Jadi butuh keduanya, separuh kosong, separuh penuh. Itu sebabnya di dalam kita memberikan drill motivasi ke orang, kita bisa lihat reaksinya immediately Mas. Betul. Jadi kalau dia wajahnya kayak kita bisa ngerasakan kok. Matanya kedip-kedip ke atas, nggak suka dia sebetulnya. Iya. Tapi kalau terima kasih Mas Erwin, saya akan lakukan apa yang Mas katakan. Itu orangnya positive thinking dia. Apakah berarti setiap orang harus juga menemukan tujuan dan menekan tombol dalam dirinya untuk keluar dari zona nyaman dan menjalankannya secara konsisten? Oh iya, jawaban ringkasnya iya. Seseorang harus menemukan itu. Tapi untuk menemukan itu bisa jadi momen yang berbeda-beda untuk masing-masing individu. Motivasi itu kan macam-macam Mas. Iya. Ada yang sudah kepepet. Iya, baru bertindak. Iya. Ada yang diingatkan sama orang lain, bisa kawannya, bisa keluarganya, bisa orang nggak jelas di jalan, hanya ketemu tiba-tiba ngingatkan bisa. Atau tulisan di truk. Atau tulisan di truk. Iya. Gambar cewek lagi pakai kutang. Kalau di truk agak-agak ya. Tapi bisa termotivasi karena kata-katanya Tuhan menciptakan bumi Pasundan saat tersenyum. Nah itu kayak gitulah di Bandung kan. Kalau di truk, waduh. Tapi who knows? Iya. Who knows? Karena kita motivasi itu bisa datang dari mana saja. Seseorang bisa menemukan kliknya kalau dia menjadikan itu sebagai visinya, Mas. Pak Mas pernah mendengar orang obsesif? Iya. Saya suka sama lampu itu. Pokoknya lampu itu saya harus bawa pulang. Iya. Gimana caranya? Padahal lampu itu bukan milik kita. Gimana caranya? Mau saya bujuk Mas Erwin kayak bikin kontrak kayak atau apa? Saya harus bawa lampu ini pulang. Itu obsesif. Balik lagi, homeostasis. Ya berlebihan jelek. Tapi obsesi itu pada tahap tertentu, pada tahap secukupnya, itu bisa mendorong seseorang untuk, kalau bahasa mudahnya saya sering sampaikan ke kawan-kawan tuh, nyalakan api di dalam bara di dalam diri. Iya. Jadi motivasi gitu kan. Motivasi. Saya dulu menemukan itu umur 17 tahun, Mas. Di tepi jembatan, Mas. Karena pada saat itu hidup saya sangat rendah sekali, di posisi yang paling rendah dan terbayang di pikiran, ya kan? Tapi ada seseorang yang mendatangi saya bilang, "Mas, masih muda, masih panjang hidup. Kenapa seperti itu? Saya yang hidupnya udah susahnya masih bisa tersenyum. Kenapa kamu tidak?" Kalimat itu saya ingat sampai sekarang. Saya yang susah masih bisa tersenyum. Kenapa kamu tidak? Oh, usiamu masih panjang. Menyalalah bara api itu sehingga perjuangan-perjuangan itu ya saya lakukan kan itu.
Orang masing-masing punya cara masing-masing dan tidak terbatas usia. Bisa ada yang menemukannya di usia muda, ada yang menemukannya di usia 30 tahun, ada yang 40, ada yang 70, Mas. Jadi tergantung individunya, dan itu bukan berarti bara yang sekali nyala terus. Iya, iya. Kadang bisa padam, kita nemu lagi visi yang lain, nyala lagi. Padam lagi, nemu lagi visi yang lain, menyala lagi. Jadi konteks kehidupan itu kan seperti detak jantung kita. Ya kan? Sistol, diastol, naik turun. Pada saat dia naik ya kita jangan terlalu jumawa, gembira, dan saat dia turun kita jangan terlalu sedih. Karena kalau kita sudah punya visi apapun yang kita alami naik turun, itu pasti akan sampai di tujuannya. Dan riset menunjukkan, hukum fisika menunjukkan bahwasannya sebuah penelitian dilakukan menggelindingkan bola yang jalurnya lurus begini, Mas. Tapi agak miring dia, lurus supaya turun kan, dan yang jalurnya begini. Lebih cepat yang begini sampai sana. Itu pelajaran hidup loh, dan dibuktikan di dalam fisika bahwasanya saat kita turun kita punya hempasan untuk kemudian naik ke atas dan turun lagi. Jadi itu sebetulnya yang menurut saya perlu dipahami, bahwasanya untuk seseorang menemukan klik itu ada faktor internal dan eksternal dari dirinya dan juga orang lain yang bisa mendorong. Kemudian diingat konsep bahwasanya saat saya naik ya saya tetap harus bisa. Nah, orang-orang yang smart, yang maksudnya yang punya antisipatif, saat dia naik, dia mengantisipasi kapan dia turun. Dan sebelum saya turun, saya usahakan naik lagi. Jadi turunnya nggak lama-lama gitu, dan naik lagi. Jadi biasanya pengusaha-pengusaha punya intuitif ini, karena dia hidup di antara jurang-jurang itu. Berbeda dengan orang-orang yang maybe kehidupannya rutin kegiatannya dan tidak ada beban sama sekali, jadi akhirnya dia flat saja. Yeah. Tapi itu kembali lagi juga pilihan kepada individu masing-masing, Mas. Kita bisa tahu nggak sih, kayak supaya hormon tidak mendikte kita terlalu banyak sampai kita berada dalam kurva-kurva tertentu atau dalam level-level emosi tertentu. Dan kalau toh kita bisa tahu apa sih indikator-indikatornya gitu. Ya. Kayak, wah gue udah kelewatan nih. Wah nih, kok gue jadi mellow terus gitu. Kok gue jadi kayak orang gila terus misalnya. Ya, ada satu hal, Mas. Terbukti secara saintifik juga. Sakitnya pikiran itu sakitnya fisik. Oke. For some point mungkin kita belum bisa merasakan itu karena mungkin ya keluarnya gatal kulit atau apa, atau agak-agak pegel. Kita ignoring. Jadi badan ngirim signal sebenarnya. Badan sebetulnya sebenarnya ngirim sinyal. Iya. Badan ngirim sinyal loh. Oh, nggak usah itu. Kita habis menangis, apapun yang kita tangisi, bahagia atau sedih, bengkak matanya kan. Iya. Itu badan ngirim sinyal, jangan nangis lagi dulu, tahan dulu nangisnya. Ini bengkak aku, kan dia bilang gitu. Jadi tolong tahan dulu sampai nangis lagi nanti kan gitu. Jadi tubuh kita sebetulnya ngirim sinyal. Saat kita tidak bisa ngukur hormon ya, all the time terus kita ke dokter, dok ukur hormon saya, nggak mungkin lah. Jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi, duduk tenang, tarik nafas yang dalam, lalu identifikasi di tubuh kita, kok saya kayak lelah ya, kok ini ya, begini. Atau kalaupun dalam kondisi stres yang sudah sangat berat, biasanya memang ngaruh ke badan. Jadi sakit, kemudian kalau sakit langsung drop collapse, kita langsung tahu, ini pikiran nih. Kan? Atau kurang tidur atau bangun tengah malam ya. Karena sakitnya pikiran mengganggu seluruh homeostasis tubuh kita. Itu dibuktikan, kalau di Instagram saya ada tuh yang gambar sel nyala-nyala. Dia sebenarnya sedang memperbaiki dirinya. Ya kalau kita menyakiti diri kita ya selnya akan terus berusaha menyeimbangkan itu. Kita nyakiti diri kita, dia terus menyeimbangkan itu. Terus gitu seperti itu. Dan sebetulnya saat tidur kita terganggu, itu sebenarnya salah satu indikasi something is wrong dengan apa yang kita pikirkan. Iya. Apalagi overthinking, bangun, kok aku kepikiran apa ya gitu. Jadi sebetulnya itu indikasi-indikasi. Nah, saat kita tahu indikasi itu, ya balik lagi ke diskusi kita yang pertama, harus melakukan perubahan. Jangan lakukan hal yang sama. Ya, kalau kemarin aku kepikiran pekerjaanku di kantor, saya terpikir pekerjaan saya atau tugas saya di kampus dan lain sebagainya, coba dialihkan. Kalau sejenis tugas-tugas begitu, salah satu cara untuk menghilangkannya ya selesaikan tugasnya. Ya kan gitu. Selesaikan tugasnya maupun tidak sempurna. Karena kalau bagi saya, Mas,
tugas yang bagus, ada tugas yang selesai. Kalau masalah kesempurnaan itu next level lah berikutnya. Nah, kalau itu hal-hal lain, masalah kehidupan dan lain sebagainya, dicari sumber-sumbernya, kemudian coba diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, tumpuk memori kita dengan kegiatan positif. Lari, ke olahraga, dan lain sebagainya. Ya, makanya banyak orang yang mungkin stuck, terjebak, karena mungkin nggak selesai-selesai gitu ya. Mengerjakan tugas nggak selesai, akhirnya itu terekam di muscle memorinya. Ya. Akhirnya itu menjadi habitnya. Menjadi habit, betul. Menjadi lifestyle-nya. Menjadi lifestyle. Dalam durasi kira-kira antara 14-21 hari kan kalau menurut pengalaman. Iya. Jadi memang bisa ke arah sana. Dan ya sebetulnya yang kita bicarakan ini dialami oleh banyak orang. Dialami oleh saya sendiri. Bagaimana dulu saya berusaha mengubah habit. Habit saya kan malas-malas gitu kan. Menjadi tidak malas. Itu tidak mudah. Habit yang tidak semua orang lakukan. Melakukan review paper, membaca dan lain sebagainya, itu menjadi habit saya sampai mata saya minus. Tapi saya tidak menyesalinya karena dari situlah sebetulnya saya menemukan diri sendiri. Jadi saya yakin orang lain pun bisa lakukan itu. Ya, bisa lakukan itu dengan segala sirkumstansi ya, keadaan yang ada di sekeliling dia. Karena memang kadang-kadang orang itu hanya butuh disentuh, Mas. Saat kita stres, sel-sel kita meregang memproduksi hormon-hormon tadi itu. Yeah. Yang disimpan di dalam tubuh kita ya, kalau otak menerjemahkannya kemudian nyuruh kulit kita menjadi lebih sensitif, kemudian dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sedang cemas. Begitu dia diem aja di halte bus, duku atas misalnya. Begitu ada temannya datang, loh, Mbak, kenapa? Dipegang aja, Mas. Nangis dia. Yeah. Ya karena selesai emosinya. Jadi manusia itu butuh, saya memberikan gambaran, sometimes kita itu butuh yang namanya triggering dari orang lain untuk melepaskan rilis emosi, kecemasan, kesedihan, ataupun gaining. Kan saat kita rilis, kita gain. Saat kita dipeluk keluarga kita gitu kan, atau sedang dipuk-puk oleh kawan kita juga gaining sebenarnya. Gaining kasih sayang. Itu juga hormon berperan. Yang tadinya kortisol begini, turun ditekan sama dopamin gitu ya. Kemudian endorfin diturunkan semuanya. Endorfin diproduksi, serotonin, kemudian kita menjadi tenang. Itu sebabnya saat kita melepaskan emosi, kita menjadi tenang. Nah, saat kita tenang, logik datang. Saat logik datang, kita bisa melihat masalah kita, dan saat kita bisa melihat masalah kita, potentially kita bisa menemukan solusinya. Jadi itu sebabnya juga ada yang bilang jangan memutuskan sesuatu ketika kita sedang kesal, karena nggak main otaknya, logiknya tertutup. Iya. Gitu, Mas. Iya.